Oke, kemarin kita sudah menyaksikan bahwa DPR RI sudah menyetujui naturalisasi Emil Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesi. Jadi ya bisa dibilang bahwa mereka itu sudah dipastikan menjadi WNI. Memang sih ada tahap berikutnya yaitu sumpah, tapi kalau tidak ada ACC dari DPR, maka sumpah itu tidak bisa terjadi. Maka dari itu sumpah sumpah ini kan dilakukan oleh PSSI sendiri. Bisa kapan saja dilakukan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan saja. Yang pasti pendaftaran pemain di FIFA itu maksimal tanggal 10. Jadi paling tidak mungkin hari ini berangkat pihak PSSI menentukan di mana tempat sumpah, di Belgia kah atau di Belanda kah atau di manakah. Karena ini 3 orang ini kayaknya berbeda negara ini tempat klubnya. Ada yang di Italia, ada yang di Belgia, dan ada yang di Belanda. Nanti mungkin ada salah satu menjadi tujuan tempat sumpah yang akan dipilih oleh PSSI. Nah, jadi setelah sumpah itu terjadi atau dilakukan oleh PSSI, maka ketiga pemain itu bisa didaftarkan di FIFA beserta pemain-pemain yang sudah ada. Jadi bersiaplah, timnas akan mengumumkan siapa saja yang dipanggil oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala kita untuk melawan Australia dan Bahrain. Australia di sini, sedangkan Bahrain di GBK. 2 pertandingan itu kita harus mendapatkan poin ya. Janganlah lagi ada kalah atau kekalahan. Minimal 4 poin dalam 2 laga itu. Tapi jangan salah, ingat ya, jangan salah. Ekspektasi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, fans Indonesia itu pada saat melawan Australia adalah mengharapkan kemenangan. Bayangin itu, kemenangan. Jadi kalau kita bisa dua pertandingan ini menang, 6 poin kita dapatkan. Dan kita bisa juga mendapatkan 3 poin di pertandingan selanjutnya melawan Cina. Ya, jadi 9 poin. 9 poin itu peringkat 2 loh. Jadi kalau peringkat 2 sudah pasti lolos Piala Dunia. Yang pasti kita mendampingi Jepang yang ya sudah bisa kita bilang sudah pasti akan ke Piala Dunia, itu Jepang. Jadi kita berharap supaya melawan Australia di Sydney kita bisa membawa kemenangan pulang. Setelah itu kita akan melawan partai yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau rakyat Indonesia, yaitu melawan Bahrain yang benar-benar banyak kontroversi di sana. Karena sebelumnya di Bahrain kita di apa ya namanya ya, seperti dibohongi gitu loh. Kita sudah unggul 2-1, akhirnya menit-menit akhir yang perpanjangan waktu yang benar-benar tidak masuk akal. Di situ kita kecolongan 1 gol. Dan setelah itu pertandingan diberhentikan atau diselesaikan. Tidak fair menurut saya itu. Jadi saya harap 2 pertandingan ini ekspektasi masyarakat Indonesia adalah 6 poin atau kedua-duanya kita meraih kemenangan. Kita tidak sabar lagi. Dalam kurun waktu sampai tanggal 10 kita akan mendengarkan atau membaca siapa saja yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan saya yakin tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya ya, Sintayong. Saya rasa pemain semua yang ada di Eropa semua dipanggil. Rata-rata yang mungkin saya yakin 90% dipanggil itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pemain lokal kita yang sebelumnya yang dipanggil sama Sintayong, pertanyaannya apakah kembali dipanggil atau ada muka baru di
pemain lokal kita yang akan dimasukkan ke tubuh timnas oleh Patrick Kluivert. Ya. Dan juga kita akan menanti yang namanya taktik-taktik oleh atau dari Alex Pastur. Yang konon katanya Alex Pastur ini adalah pelatih yang sudah terkenal dengan taktik jitunya atau Mr. Tactical. Oke, kita harapkan poin positif di dua pertandingan ini, Australia lawan Bahrain, di Sydney dan di GBK, Jakarta. Jadi bersiaplah tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Oke, saya Tangkas. Ciao.